Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kelas 11 pada umumnya ya. Kita harus semakin banyak belajar nak ya. Nah, materi kita untuk pagi ini tentang keseimbangan kimia dalam industri. Nah, siap semua kan? Ya, jangan lupa absensi ya. Dalam Google Classroom, semua tugas harus dikerjakan. Paham ya nak? Nah, sekarang kita mulai ya nak. Siap? Oke, kalau udah siap ya, langsung saja ya. Keseimbangan kimia dalam industri. Jadi keseimbangan kimia itu dalam konsepnya banyak diterapkan dalam bidang industri. Beberapa industri yang menerapkan konsep reaksi keseimbangan adalah industri amonia atau NH3 dan asam sulfat atau AS4. Sudah? Penerapan konsep keseimbangan dalam industri itu digunakan untuk memperoleh hasil produksi sebanyak-banyaknya melalui rekayasa pergeseran keseimbangan ke arah hasil reaksi atau produk yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kita lihat lagi nak ya, bagaimana dia. Nah, lihat. Industri amonia, NH3. Amonia atau NH3 adalah gas yang tidak berwarna, berbau menyengat, dan sangat mudah larut dalam air. Penggunaannya, nah, untuk pupuk, bahan peledak, gitu ya. Apalagi itu, sir amoni gitu. Jadi pupuk NPK itu mengandung amonia. Nah, oke, ini gambarnya. Bahan peledak juga. Oke, kita lanjutkan ya nak. Nah, pelarut, pembersih, dan bahan peledak. Oke. Apalagi, bagaimana pembuatannya? Ya, gas nitrogen tambah gas hidrogen, persamaan reaksi menjadi 2NH3 dalam delta H-nya. Ya, min 92,2 kJ. Kalau berdasarkan ajas Dikatelier bagaimana? Pada suhu rendah, ya suhu rendah, keseimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm, ke kanan. Berarti produksinya harus amonia. Sehingga NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Nah, lalu harus tekanan tinggi. Keseimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil, yaitu NH3. Oke, ke kanan. Sehingga jumlah NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Ya, bergeser ya nak, maka dia harus dibikin dalam tekanan tinggi dan suhu rendah. Pada kenyataannya, pada suhu rendah reaksi berlangsung lambat, sehingga ya pada reaksi pembuatan amonia itu dilakukan pada suhu tinggi, ya 500 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi, dan dilakukan pada tekanan tinggi 200 sampai 400 atm atmosfer. Udah nak? Nah, itu untuk meningkatkan jumlah NH3 yang dihasilkan. Lalu digunakan lagi katalis dengan promotornya Al2O3 atau K2O untuk mempercepat reaksi. Namanya membuat produksi amonia yang secara besar-besaran ya nak? Oke. Lalu, ini dia penemu-penemu proses Haber-Bosch amonia. Siapa? Fritz Haber. Baru Karl Bosch. Luar biasa ini orangnya. Ini kita lihat gambarnya. Ya. Apa yang dimasukkan adalah gas NH2 banding N2. 3 banding 1. Naik ke atas, kita lihat itu enggak dalam gambar, maka bertekanan tinggi. Lalu ada katalisator di dalamnya ini, tabung pemurnian gasnya. Katalisatornya adalah tadi apa? Fe. Ya. Lalu ada kondensor. Kemudian gas H2 dan N2 didaur ulang lagi, sehingga menghasilkan amonia yang maksimal. Oke nak? Ini hebat si Haber-Bosch. Lalu industri asam sulfat. Asam sulfat H2SO4 merupakan zat asam kuat yang tidak berwarna dan bersifat korosif. Apa itu korosif? Membuat menjadi apa itu korosif? Iya, menjadi
Kalau dia besi itu berkarat gitu. Nah, oke. Nah, penggunaannya untuk apa dia? Untuk pembuatan aki mobil, pembuatan deterjen, ya, akumulator namanya itu, deterjen, lalu pewarna. Pas? Oke, kita lihat lanjutannya. Pembuatan asam sulfat, ya, proses kontak. Nah, tahapan proses kontak kita lihat. Pembentukan belerang dioksida SO2. Kemudian pembentukan belerang trioksida SO3. Kemudian pembentukan asam sulfat. Itulah proses kontak. Lalu apa kita lihat lagi? Tahap pertama, pembentukan belerang dioksida. Biji belerang dipanaskan dalam suatu dapur pemanasan sehingga dihasilkan gas belerang dioksida. Es dalam bentuk liquid, ya, L itu kan, tambah O2 gas menjadi SO2 gas. Kemudian tahap kedua, pembentukan belerang trioksida SO3. Pada tahap 1 tadi SO2 kemudian dialirkan ke dalam reaktor yang diberi katalis vanadium oksida P2O5, itu ingat ya, P2O5, dan kemudian dipanaskan sehingga terjadi reaksi keseimbangan yang bersifat eksoter. Panasnya luar biasa ya, mengeluarkan panas. SO2 ditambah O2 menjadi SO3, delta H-nya min 190 kJ. Exo ya, karena delta H-nya adalah negatif. Prinsip kesetimbangan diterapkan dalam tahap kedua. Reaksi pembentukan SO3 tadi merupakan reaksi eksoter, mudah tadi. Sehingga untuk memperoleh gas SO3 sebanyak-banyaknya, maka kita harus menggeser keseimbangan ke arah kanan. Harus dilakukan pada suhu rendah. Tapi ya, pada suhu rendah berlangsung lambat, sehingga reaksi harus dilakukan pada suhu yang tinggi supaya reaksinya cepat. Kemudian reaksi dilakukan pada tekanan yang tinggi agar SO3 yang dihasilkan semakin banyak. Lalu tahap ketiga, pembentukan asam sulfat H2SO4. Gas SO3 tadi atau belerang trioksida dilarutkan dalam larutan asam sulfat pekat yang membentuk oleum atau asam pirosulfat yang korosif. Ini dia, H2S2O7. Oke, kemudian oleum tadi itu ya sangat korosif. Maka oleum tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air yang menghasilkan larutan H2SO4. Itu dia, nak. Ya, SO3 gas tambah asam sulfat aqueous menjadi H2S2O7 aqueous. Oleum atau asam sulfat berasap, kemudian diencerkan dengan tambah air lagi menghasilkan larutan asam sulfat. H2S2O7 tambah H2O menjadi ya H2SO4 aqueous. Pak? Iya, itulah hebatnya sekarang industri sekarang. Kita lihat dalam skema. Luar biasa ini skemanya, lihat nak tuh. Belerang, yang tahap pertama belerang, ini warna hijau, ini warna biru. Baru dipanaskan dalam pemanasan menjadi dari oksigen di udara, belerang dioksida. Lalu dipanaskan lagi dengan menggunakan katalis menghasilkan belerang trioksida. Dari belerang trioksida tadi tahap berikutnya, tahap ketiga adalah pembentukan oleum H2S2O7. Ya, baru dari oleum ya H2S2O7 diencerkan lagi dengan air, tambah air menjadi asam sulfat H2SO4 pekat, yaitu 98%. Oke, sampai di situ nak, ada pertanyaan? Tolong ya, nanti kalau kerja di perusahaan-perusahaan besar itu atau apalagi di pabrik kimia itu prosesnya seperti inilah nak, nggak ada yang salah. Oke, baik, sampai di situ ya, ibu sudahi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya nak. Itulah kegunaan ya kesetimbangan, proses kesetimbangan dalam industri. Selamat pagi, sehat semua ya nak. Sampai di situ, orang.